semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Stefani dalam pembelajaran sejarah di kelas 10 Ilmu Sosial 2 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 SMA Katolik Caritas Pemohon. Tentunya sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang pembelajaran sejarah ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa arti sejarah. Sejarah itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Karena sejarah kita berada di tempat ini. Nah, siswa-siswi yang terkasih, Anda pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, di akhir pidatonya pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1966. Apa yang disampaikan? Ya, jas merah. Jangan sekali-kali Anda melupakan sejarah. Dan pada hari ini, Anda akan menerima pelajaran sejarah yang tentunya sangat bermakna untuk Anda dalam mempelajari kehidupan kita di dunia ini. Oke, di sini Anda bisa lihat di layar kaca Anda, di layar HP dan laptop, Anda bisa melihat salah satu peninggalan sejarah, yaitu Waruga yang ada di Sulawesi Utara. Materi kita tentang sejarah yang akan kita pelajari yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Berbicara mengenai peradaban awal di Kepulauan Indonesia, kita terlebih dahulu melihat bahwa ternyata posisi Indonesia itu terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng India Australia. Yang sebenarnya ketiga lempeng ini jika bertemu, dia akan menciptakan suatu tekanan yang sangat besar pada lapisan kulit bumi, sehingga bisa mengakibatkan lapisan kulit bumi di wilayah ini terdesak ke atas, membentuk paparan-paparan yang luas dan beberapa pegunungan yang sangat tinggi. Nah, berbicara mengenai keberadaan tanah air kita, tentu tidak lepas dari rangkaian peristiwa alam yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Jadi, dinamika sejarah yang telah bermula sejak manusia ada, jika dirunut sampai sekarang, kita akan menemukan kesinambungan sejarah tidak mudah terputus dan betapapun segala macam perubahan telah terjadi. Nah, coba kamu renungkan yang terjadi ketika tawuran anak sekolah. Saat tawuran anak sekolah yang melibatkan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, apa yang terjadi? Ini bisa Anda lihat di gambar. Ada anak-anak yang membawa batu. Senjata mereka adalah batu. Mereka saling melempar. Nah, untuk kita tahu bersama bahwa batu itu ternyata merupakan senjata umat manusia dalam mempertahankan hidupnya pada masa yang lampau. Dalam mempertahankan hidupnya, mereka menggunakan batu. Ini pada masa yang lampau. Dan pada zaman sekarang ini, yang seharusnya sudah modern, yang bahkan dikatakan era globalisasi, ketika tiada lagi batas-batas yang menghambat hubungan kebudayaan, ternyata masih mempraktikkan tradisi manusia purba pada masa pra-aksara. Nah, berbicara mengenai masa pra-aksara. Masa pra-aksara yaitu masa sebelum mengenal tulisan. Ini Anda bisa lihat, zaman pra-aksara digambarkan manusia, ada yang menggunakan batu untuk memburu hewan, ada yang juga menggunakan tombak. Ini zaman pra-aksara. Pra atau kata sebelum, dan aksara yaitu tulisan. Jadi zaman pra-aksara itu
di mana masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Dan tentunya praaksara ini merupakan istilah baru menggantikan istilah prasejarah yang dulunya kita tahu bersama adalah prasejarah, yang berarti sebelum sejarah, sebelum ada aktivitas kehidupan manusia sekalipun belum mengenal tulisan. Kapan mulainya zaman praaksara? Kapan mulainya manusia ada di muka bumi ini? Tetapi tentu yang jelas, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami kronologi perjalanan kehidupan di permukaan bumi yang rentang waktunya sangat panjang. Dan kita harus tahu bersama bahwa bumi yang kita huni sekarang sudah diperkirakan mulai terjadi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Nah, tentunya untuk kita melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara, para ahli, para sejarawan mulai menggunakan metode penelitian mereka. Yang pertama ada arkeologi, yang tentunya kalau berbicara arkeologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Dan tentunya selain arkeologi, ada juga ilmu alam seperti geologi, di mana geologi itu berbicara untuk pengkajian usia lapisan bumi. Serta yang terakhir adalah biologi berkenaan dengan kajian tentang biodiversitas atau keanekaragaman hayati dari makhluk hidup. Melakukan penebangan dan dibakar saat ini bisa menyebabkan polusi udara dan bisa mengganggu untuk penerbangan-penerbangan. Nah, tentunya belajar tentang arti penting mempelajari zaman praaksara itu kesadaran akan asal-usul manusia. Tumbuhan memiliki akar, semakin tinggi tumbuhan itu, semakin dalam pula akarnya menghujam ke bumi, hingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin badai atau bencana alam lainnya. Demikian pula halnya dengan manusia,
Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Jika tidak demikian, manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya kehilangan identitas diri. Jadi bangsa yang gampang meninggalkan tradisi nenek moyangnya akan mudah didikte oleh budaya dominan dari luar yang bukan miliknya. Kalau tadi kita bertanya, kapan masa praaksara itu dimulai? Dan sekarang kita akan bertanya lagi, kapan masa praaksara itu berakhir dan masuk ke masa aksara? Nah, sudah barang tentu zaman praaksara itu berakhir setelah kehidupan manusia mulai mengenal tulisan. Terkait dengan berakhirnya masa zaman praaksara ini, pada masing-masing tempat akan berbeda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad kelima Masehi. Hal ini jauh lebih lambat bila dibandingkan di tempat lain, misalnya di Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan tua seperti Kerajaan Kutai di Muara, Sungai Mahakam, Kalimantan. Bumi kita yang terhampar luas ini diciptakan Tuhan yang Maha Pencipta untuk kehidupan dan kepentingan hidup manusia, di mana di bumi ini hidup berbagai flora dan fauna, serta manusia yang mendiami bumi ini dan keturunannya. Kita bisa menyaksikan keindahan alam, kita bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Namun harus dipahami bahwa bumi kita juga sering menimbulkan bencana. Sebagai contoh, munculnya aktivitas lempeng yang bisa mengakibatkan gempa tektonis maupun vulkanis, bahkan sampai menyebabkan tsunami. Sebagai contoh
dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama, Asoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Bumi terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. Yang kedua, periode Paleozoikum, di mana dalam periode ini yang biasa disebut zaman purba tertua sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, kira-kira 350 juta tahun. Dan periode yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum atau zaman purba tengah. Hewan mamalia mulai menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada kira-kira 140 juta tahun. Dan zaman yang terakhir, yang keempat, kita sebut dengan Neozoikum, yaitu zaman purba baru, dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu, di mana zaman ini dapat dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu Tersier dan Quarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai. Terbentuknya kepulauan di Indonesia dikarenakan terjadinya pergeseran lempeng benua dan lempeng samudra. Ini pada gambar secara singkatnya kita bisa melihat gambar yang pertama bahwa ternyata di Indonesia dulu masih satu daratan yang kemudian karena pergeseran lempeng samudra maupun lempeng benua mengakibatkan terbentuknya pulau-pulau yang baru. Seperti ini sampai pada gambar yang terakhir kita bisa lihat sampai sekarang ini yang kita ketahui Kepulauan Indonesia terdiri atas 5 pulau besar dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.